lagi di sensorik motorik kasar. Nah, di sini ada lokomotor. Baik, sebelum kita mulai, maaf ya, saya minta maaf dulu nih karena keadaan di luar lagi nggak memungkinkan, suaranya terlalu kenceng dan kita usahain suara kita yang kenceng daripada suara musiknya. Nah, di sini ada 5 aspek kayak yang hari pertama ada lokomotor, non lokomotor, manipulatif, kelincahan dan keseimbangan, dan yang terakhir ada kekuatan dan kontrol postur. Nah, yang pertama di sini ada gerakan pertama. Sebelumnya observi saya udah bisa melakukan gerakan pertama dengan lancar ya. Di hari kedua mari kita lihat perbedaannya, apakah lancar juga atau bahkan sebaliknya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya ya guys, dari day 1 sama day 2. Jadi ada gerakan pertama yaitu melompat dengan 2 kaki secara bersamaan sejauh 60 cm dan melompati tembok setinggi 10 cm. Jadi kakak boleh aku ini dulu ya, praktekin dulu ya. Alden siang lihat ya. Tapi temboknya ya, temboknya nanti kita cari yang pendek, oke? Jadi kakinya tuh tumpuannya harus rapet begini, harus sejajar dan melompat sejauh 60 cm dengan kaki yang bersamaan seperti ini, seperti itu, dan melompati tembok melompati tembok setinggi 10 cm. Jadi temboknya nanti segini, ini temboknya 10 cm. Terus geser dulu adik Awi. Kaki juga tuh harus rapat, terus melompat secara bersamaan seperti ini, seperti itu. Dik, sini Tuan Putri. Oke, kakak Cia tadi udah lihat kakak ya, seperti dia gimana kakinya dirapetin, terus melompat ke depan kayak kemarin bisa gak ada dia jam. Coba kakak hitung dulu ya, siap, 1, 2, 3. Oke, pintar. Sekali lagi. Ini nanti ke tembok gerakan kedua. Oke, coba lihat ke Kayla. Adik, enak kan? Iya, kamu enak. Ayo, 1, 2, 3. Oke, tembok. Oke, tembok. Ini mah gampang ya. Lompatnya ke atas. Lompatnya ke atas. Ada yang ngelompat. Pinter banget. Enggak, berarti tadi bisa ya. Kakak hitung ya. Kurang depan deh. Oke. 1, 2, 3. Wih, tos dulu. Bagus banget Cici ya. Lah, kemana Awin? Hilang ya? Awin udah pulang. Sini, samping kakak. Nah, di gerakan kedua itu berjalan 7 langkah jarak jauh di balok keseimbangan tanpa kehilangan kontrol. Jadi dia tuh berjalan 7 langkah di atas balok dengan seimbang tanpa kehilangan keseimbangan gitu. Jadi baloknya udah ada, tapi kayaknya
langkah orang dewasa ini 7 langkah kurang, tapi buat anak kecil kayaknya udah bisa ya. Nanti kakak adik lihat kakak dulu ya. Ya. Jadi mereka bakalan jalan seperti ini. Awas saya goyang. 7 langkah tanpa kehilangan keseimbangan. Adik bisa? Putar lagi. Oke. One more deh. Kayaknya ini kan nggak rata ya. Oke. Putar mana? Oh, balik lagi. Oh, keliling. Iya. Ini masih lanjut. Baik, di sini ada gerakan ketiga, berlari dengan perubahan kecepatan dan mampu berhenti mendadak tanpa jatuh. Jadi observasi saya akan berlari dengan kecepatannya yang lumayan dan kurang dekat deh. Berlari dengan kecepatan dan berhenti secara mendadak tanpa kehilangan keseimbangannya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan dulu. Dan berlari, terus berhenti mendadak tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi kita lihat observasi saya. Stop dulu, bro. Oke, ayo dek, sini. Ada mau sini kan? Ada Awi? Sini dulu. Oke. Baik, di gerakan yang ketiga di sini berlari dengan perubahan kecepatan dan mampu berhenti mendadak tanpa terjatuh. Oh, ini sudah deh, maaf ini sudah. Nah, yang keempat, berjingkat dengan satu kaki secara bergantian dalam jarak 3 langkah pendek. Ada kemarin nggak bisa tahu yang berjingkat itu. Jadi kakak perhatiin dulu ya. Jadi nanti ada kayak gini. Terus 3 langkah. 1, 2, 3, ganti. 1, 2, 3. Kayak gitu. Pendek-pendek aja langkahnya. Jadi kemarin Ya udah, adek misalnya 3 bisa nggak? Coba dulu ya. Tes dulu. Pakai hitung dulu ya. Mau dilepas nggak kakinya? Biar enak.
membungkuk dan menyentuh jari kaki dengan lutut lurus, lalu kembali berdiri tegak tanpa kehilangan keseimbangan. Tahu? Coba adik tuh kasih praktek dulu biar kakak lihat. Membungkuk dengan lutut lurus dan menyentuh jari kaki tanpa kehilangan keseimbangan. Terus berdiri. Oke, kita berdua sama-sama ya dek. 1, 2, 3. Terus berdiri tekan. 1, 2, 3. Aduh, sakit pinggang. Tar dulu. Iya kan, tapi kakak lagi sakit pinggang. Apa? Karena kamu kurang minum. Yang kedua, gerakan kedua, anak mampu melakukan gerakan memutar badan sebanyak 5 kali tanpa kehilangan keseimbangan. Kayak kemarin deh, lihat kakak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dulu. Oke, kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 6 dia. Tapi dia nggak pusing. Pusing. Baik, di gerakan ketiga itu ada memutar tubuh atau badan 180 derajat menghadap belakang saat berdiri tanpa menggerakkan kaki tumpuan. Jadi yang dimaksud adalah kaki tumpuannya berhenti atau stay di satu tempat. Maksud saya jangan gerak gitu, dan badan atau tubuh menghadap ke belakang 180 derajat seperti ini. Seperti melihat ke arah belakang tapi kakinya nggak gerak. Ada bisa kakinya nggak gerak, terus iya menghadap ke belakang. Kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, balik lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, 2 kali. Apa kan ada yang pertama udah bagus, makanya 2 kali doang. Oke, lanjut. Di sini observi mampu mempertahankan posisi jongkok selama 10 detik dengan stabil. Kayak gimana deh jongkok? Gimana sih? Nanti kakak tutupin pakai kertas. Jadi ada jongkok gini. Kakak tutupin tutupin. Oke? 10 menit kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada jinjit. Baik, di gerakan yang kelima apa? Ada panas? Bukan. Kakak juga mau mandi. Nanti kita mandi sama. Oke? Mandi bareng lagi mau.
gerakan kelima adalah meneguk lutut atau squat hingga posisi jongkok sepenuhnya dan berdiri kembali dengan cepat dan stabil. Gimana itu deh? Kayak gini. Ada lihat kakak? Meneguk lutut itu cepat banget kayak set, langsung berdiri. Karena udah jongkok gini langsung berdiri. Oke? Langsung tutup begitu ya. Kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. Berdiri. 1, 2, 3. Jongkok sepenuhnya langsung kayak jongkok dulu coba. Berdiri. Oke. Iya, nanti kakak yang isi sendiri. Baik, di sini ada dimensi yang ketiga atau aspek yang ketiga adalah manipulatif. Yang pertama, melempar bola dengan satu tangan ke arah target sejauh 1,5 meter. Ini boleh. Oke. Oke, jadi di sini ada bola. Jadi saya akan melempar sejauh 1,5 meter. Ada di situ di samping. Oke. Dan observasi saya akan mencoba menangkapnya menggunakan satu tangan. Dedek. 1, 2, 3. Lagi. Merah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bisa ya? 1, 2, 3. Bentar, pause dulu. Dulu. Nah, di sini ada bola dan kon. Karena kita nggak punya kon seperti hari pertama, jadi kita menggunakan batu ataupun sendal biar ada kayak memberi tanda gitu kalau itu adalah pembatasnya. Jadi di sini adalah observi mampu mengiring bola melewati 4 kon yang berjarak 1 meter dalam waktu maksimal 20 detik. Jadi Jauh, Mas. nggak apa-apa. Mama. Oke. Dari situ ya. Ada liatin kakak dulu ya. Ini bola. Oke. Terus nanti ada giring-giring set. Giring. Gimana sih? Bisa. Ini. Terus giring lagi. Kakak bantu yang itu. Gitu deh, kayak giringnya zigzag gitu ya. Bisa zigzag kok? Oke. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja gitu.
Ya nggak apa-apa, lantainya emang nggak rata. Lagi yang kemarin kan ini di rumah enak. Ya di sini. Jalan. Oh, tendang aja. Tendang. Coba ada tendangnya kuat gitu. Lagi ke samping. Mulai dari situ aja nggak apa-apa. Ya mulai dari situ ke belakang nggak enak. Yang satunya belum dilewati. Nanti Larinya nanti setelah bola. Dari waktu di sini, tapi kan ini kan masih ada ya. Bentar ya, Beb. Nah, di gerakan selanjutnya anak mampu menangkap bola plastik dari jarak 2 meter sebanyak 3 kali. Jadi di sini anakku mampu nangkap bola 2 tangan, tapi jaraknya 2 meter. Jadi saya akan melemparkan bola sejauh ada di situ ya. Woi. Yang mana itu? 4 ya. Karena di luar tadi situasinya nggak memungkinkan. Terus sebelum keluar tadi di sini juga tadi situasinya nggak memungkinkan, jadi sekarang udah lebih baik. Kita lanjut aja langsung ya. Di sini yang keempat ada gerakan memantulkan bola ke tembok menggunakan satu tangan. Aku udah tahu. Sini bolanya deh, pinjam. Jadi bolanya bakalan
Kalau dipegang menggunakan satu tangan, jadi di sini nggak tertera jaraknya berapa meter ya, jadi bebas. Tapi kalau boleh jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Nah, seperti ini. Dan observis saya akan memantulkan bola dengan menggunakan satu tangan dan menangkapnya lagi dengan satu tangan. Seperti itu. Adek bisa? Coba kakak hitung dulu ya. Sini. Lurus ke depan. Ayo. Bentar, satu. Tapi satu tangan ya, Alda. Oke. Ini dia mau jatuh ke situ. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, gak apa-apa. 1. Kakak hitung dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Nanti yang kau pertama itu langsung ketangkap. Tapi jatuh dulu ya. Yang pertama, yang hari pertama. Enggak, yang kalau hitung satu itu sebelum dua langsung ketangkap semua. Coba sini samping kak. Kali. Nah, di gerakan kelima anak mampu menepuk balon menggunakan tangan hingga tetap berada di udara selama 10 detik. Ada balonnya mana? Kan udah. Nah, di sini ada balon. Jadi si observis saya akan berusaha gimana caranya balon ini di udara selama 10 detik. Jadi seperti ini. Tapi di udara selama 10 detik. Bisa, Dek? Bisa. Baik. Jangan jatuh. Jangan jatuh ke lantai. Kakak pas udah 10 baru jatuh. Boleh kalau udah pas 10. Kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Balonnya mau kemana kadang? Taruh di dekat baju dulu deh. Itu. Baik, di sini ada aspek yang keempat, yaitu kelincahan dan keseimbangan. Yang pertama adalah berdiri dengan satu kaki tanpa bantuan selama 15 detik. Adek, Adek Cia, Habis ada balon. dengerin kakak. Berdiri dengan satu kaki tanpa bantuan selama 15 detik. Jadi kayak gini. Kakak Cia tuh berdiri, tapi kakinya satu diangkat. Nanti kakak hitung sampai 15 detik, oke? Turunin dulu. Sini. Kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Pinter banget. Terus dulu.
Kalau CPU itu 15 detik malah 6 detik udah turun. Udah jatuh ya. Nah, yang kedua adalah lari zigzag deh. Nah, pintaran lari zigzag. Apa? Sini. Apa nih? Nanti kakak baca dulu ya. Gerakan kedua itu melakukan lari zigzag dengan melewati 5 kerucut dalam jarak pendek tanpa menyentuh kerucut. Jadi kan kita nggak punya kerucut. Kita gunakan barang-barang seadanya aja yang ada di sekitaran kita. Nah, di sini kita udah susun bangku lagi, maaf. Di sini kita udah susun sepatu. Jadi nanti si observasi saya akan lari zigzag. Pertama-tama saya akan mempraktekkannya dulu. Ada lihat kakak ya. Jadi lari zigzag. Terus balik lagi kalau nyampe sini. Oke. Kak, tapi itu bisa berhasil. Dari sepatu itu aku langsung balik. Kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tinggal pas dulu. Kakak sepatunya geser lagi. Tolong dong. Nah, di gerakan ketiga di sini adalah berjalan mundur dengan mata melihat ke depan dalam jarak 3 meter. Nah, di sini observasi saya akan berjalan mundur. Lupa. Lihatin kakak ya. Ada Cia kayak kemarin jalan mundur tapi ngelihatnya ke depan. Oke? Kakak kalau kena yang bersambungan ini kak. Baik, di sini ada gerakan selanjutnya berjalan mundur dengan mata tertutup. Dengan mata melihat ke depan sejauh 3 meter. Ada Cia, sini lihat kakak dulu. Jadi ada nanti jalan, tapi ngelihatnya ke depan kayak gini. Harus sampai ini pintu belakang kamar Kak Bang Kiton. Oke? Sampai sini. Oke? Nggak apa-apa, garisnya mah kena injek juga nggak apa-apa. Ada dari depan dulu. Dari depan. Dari tembok. Jauhan kak. Enggak, kan 3 meter. Ayo. 1, 2, 3. Lihatnya ke depan. Ya kalian mainnya awas kak. Oke, saya sudah minggir. Oke. Pintar. Tahu dulu. Apa. Baik, di sini gerakan yang keempat. Anak mampu berjalan mundur di atas garis lurus sepanjang 4 meter tanpa keluar garis. Nah, kan di sini kita nggak ada bikin kayak garis gitu ya. Jadi kita menggunakan garis keramik. Lantai Iya, garis lantai atau garis keramik. atau upi. Oke. Jadi si anak nanti bakalan berjalan di atas garis keramik atau ubi tanpa melihat ke arah belakang. Jadi dia seperti ini. Oke dek, kayak hari pertama. Kakak kalau ada sambungannya Sambungan apa? ini kayak gini. Gak apa-apa, tetap lurus aja ke belakang, oke? Dari depan. Aku sama. Sini aku.
Oke, kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. Kakak. Oke. Terima kasih. Nah, yang terakhir di sini ada melakukan gerak Kita cepat. mandi ya. Oke, mandi. Karena panas banget ya, Dek. Kalau mandi kan Seger. Ya. Mau keramas nggak? ya. Oke. Kan udah keringetan masalah keramas. Tapi kita selesaikan ini dulu. Yang terakhir. Iya, tapi masih ada di baliknya. Sedikit lagi. Masih kuat. Mas. Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang kelima, melakukan gerakan cepat dan berhenti secara tiba-tiba untuk mengeksekusi gerakan lain tanpa oleng. Oleng. Ada, jadi kayak lakuin gerakan cepat, kayak lari tadi, terus kayak langsung berhenti gitu, kayak tanpa oleng. Tanpa goyang-goyang. Oke. Jadi di sini ada itu melakukan gerakan cepat dan berhenti secara tiba-tiba untuk mengeksekusi gerakan lain tanpa oleng. Jadi di sini ada dua gerakan. Misalnya observasi saya berlari secara zigzag, dan tiba-tiba meloncat. Jadi kita harus setelah melakukan gerakan itu kita amatin nih si observinya oleng atau kehilangan keseimbangan gitu. Coba adek lari zigzag dulu terus tiba-tiba loncat ya, loncat, mundur, ulang lagi, lari zigzag terus loncat. 1, 2, 3. Oke. Malik Kak Dharma. Baik. Kak Dharma aku sama kakak. Oke. Terus aspek yang terakhir, yang kelima, kekuatan dan kontrol postur. Yang di sini anak mampu menahan posisi berdiri di satu kaki sambil memegang tangan di atas kepala selama 8 detik. Jadi Aku lagi. si observi angkat kaki, terus tangannya gini. Oke dek, Adi udah bisa. Coba sini, tenang dulu. Turun dulu. Kalau hitung dulu ya. 1, 2, 3. Hitung ya. 1, 8 aja. iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kakak bentar deh. Kayaknya aku udah keren banget deh. Kamu bener banget. Apa mau dikipasin dulu sama aku? Enggak. Sayang, saya Tapi- bentar butiran salju. Tapi enak nggak? Aku semuanya kan di kulkas. Dan kalau kulkasnya rusak kita dimarahin mami. Sini deh. Sedikit lagi, oke? Sedikit. 1, 2, 3, 4. Ini. Ya, segini. Oke? Ini nggak usah. Ya, ini besok. Ini besok, oke? Iya, kalau nggak besoknya lagi. Tunggu dulu. Gimana kalau Kak Dharma naik? Ya udah, bayarin ya. Tapi Lanjut Kak dulu Dharma nggak? lah. Lanjut dulu nggak Mbak? Oke Mbak. Sini Mbak, samping saya. Nah, Aku mau duduk bentar. ya udah. Di gerakan kedua itu anak mampu menahan posisi
setengah jongkok selama 10 detik tanpa goyah. Ada Cia gimana sih setengah jongkok deh? Kayak yang kemarin setengah. Kakak hitung dulu ya. Berdiri dulu biar enak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngajarin jangan kayak natapin aku gitu. Kenapa emang kalau ditatap Takut. baper? Nggak takut aku pengen nemu 10. Kenapa emang kalau kakak natapin adek? Takut aku kayak harimau. Harimau. Oke guys, di sini gerakan ketiga itu mendorong dan menarik benda yang berat dengan postur tubuh punggung yang relatif lurus kayak kemarin deh. Ini keberatan. Emang dalamnya apa? Udah. Tas dulu deh, biar kakak praktekin dulu. Ada lurus, ada berdiri dulu sih ya. Emang aku mau duduk. Mau duduk. Jadi observasi saya bakalan narik ini, tapi punggungnya agak lurus gitu seperti ini, dan didorong, dan setelah didorong ditarik. Bungkuk bukan lurus. Iya, punggungnya lurus, Kakinya yang lurus. punggungnya yang lurus. Ayo deh, ada yang bisa nggak? Coba. Bentar kakak hitung dulu. 1, 2, 3. Lagi. Ade Awin bawa bolanya ke kamar sama Ade Oisin. Kalau sama mama tuh. Hah? Makanya Sama aku mama. Kak. Dah. Oke, jadi tadi observasi saya sudah menarik dan mendorong barang berat secara bolak-balik ya. Maksud saya maju mundur. Nah, yang keempat di sini anak mampu meloncat di tempat menggunakan kedua kaki sebanyak 10 kali tanpa kehilangan keseimbangan. Gimana itu, Dek? Coba. Ini observasi saya sudah bosan apa? Apa? Capek? Bukan apa sih yang tadi kakak bilang? Melompat di tempat sebanyak 10 kali tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi ada gini. 1, 2, 10 kali. Kalau dalam yang hitung ya. Oke, kakak ini dulu, kakak hitung dulu ya. Sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di sini yang gerakan terakhir, anak mampu melakukan gerakan berjalan dengan 4 tungkai dengan punggung lurus dan maksudnya 4 tungkai ini, maaf ya, sedikit salah, bukan 4, tapi dengan dua tungkai Apa itu? melakukan Enggak. dengan punggung Kita- lurus. kita Adek mau- gini, lihat kakak. Adek jinjit pakai tungkai kaki, jalan lurus, badannya harus lurus, pinggulnya harus lurus kayak balerina.
Dari sini, mulai dari sini. Mulai dari ujung tembok. Kakak, Ujung tembok, Dek. kakak tahu nggak di sini aku bisa lari loh. Bagus. Karena ada balerina gitu ya. Oke, dari tembok dulu. Kakak hitung dulu. Aku bilang, 1, 2, 3. Balik lagi. aku lihat bayanganku udah pakai rok udah kayak balerina. Wow. Dedek. Oke. Ucapin dulu sekian dan terima kasih. Kakak lah, aku nggak berani. Oke guys, gitu dulu. Oke, kakak ajarin. Sekian, terima kasih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitan salah. Terus gimana? Kalau kau berani. Ya berani. Ya udah. Oke guys, sekian hasil observasi di hari kedua. Ada sedikit perubahan dari hari ketiga. Dari hari pertama, perubahannya palingan di bagian bentar, Panas. di bagian manipulatif yang biasanya si anak itu melempar bola Ini. Oh dengan satu tangan itu cuman bisanya 3 kali, tapi yang hari kedua dia bisa 2 kali doang percobaan dia berhasil dan di gerakan manipulatif juga anak mampu mengirim bola melewati 4 koin itu, yang kemarin dia 3 kali, yang hari pertama 3 kali, dan hari kedua dia bisa 2 kali. Maksud saya 2 kali percobaan udah bisa gitu. Di gerakan non lokomotor di bagian menekuk lutut squat hingga posisi jongkok sepenuhnya dan kembali berdiri dengan stabil, itu sepertinya menurun ya, karena hari pertama itu dia bisa 1 kali dan hari kedua dia sedikit kurang, mungkin gara-gara situasi lingkungan atau pijakan lantainya tidak rata seperti hari pertama. Sekian itu kesimpulan saya hari ini. Terima kasih.